Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau ini ya, coaching ya buat kalian ya, tentang magnet uang ya. Dalam artian seperti hubungan law of attraction ya, hubungan tarik menarik. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot. Sekalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini hanya sebuah game, sebuah permainan ya. Tetapi memang ini permainan menyerap energi, sehingga saya minta kebijaksanaan dari kalian ya yang mendengar untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan dari kartu tarot ini. Yang baik kamu bisa ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga atau bisa untuk mengambil solusi atas masalah kamu di hari-hari berikut ya. Oke, saya langsung saja kocok kartu nih, pesan buat kalian ya. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu ya, dimanapun kapanpun kalian membuka channel ini, berarti ini energi kalian, dan ini vice versa, energi banyak orang. Jadi kalau memang ini ya energi kamu ada di sini, berarti itu ada energi kamu. Kalau seandainya tidak ada yang resonate, berarti ini energi orang lain gitu ya. Saya minta kebijaksanaan dari kalian aja. Oke, saya mau kocok kartu dulu ya. Saya mau lihat kira-kira ada siapa saja punya masalah ya. Siapa saja punya masalah di sini yang ingin saya berikan solusi ya tentang magnet uang. Caranya bagaimana ya, tapi saya lihat dulu energi kalian kira-kira bagaimana. Yang lagi pusing 7 keliling ataukah bagaimana ya, kita lihat di kartu nanti supaya dari masalah kamu itulah yang akan saya berikan pencerahan ya, pencerahan. Dan kalau kalian mempunyai ide-ide ataupun judul-judul ataupun masalah ya, boleh ketik di kolom komentar ya. Tetapi itu bersifat saya general, jadi bukan secara pribadi ya. Bisa kalian request judul, tetapi saya tidak bisa. Saya bisa pada saat saya lagi tidak sibuk, saya reading, tetapi reading energinya vice versa. General, sorry. Dan ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Kalau seandainya kita fokus ke orang, tapi kalau yang ini saya fokus ke kalian ya, yang punya masalah ya. Jadi ini energi kalian. Kita lihat dulu kartu apa aja yang hari ini ya, yang lagi menimpa atas masalah-masalah keuangan kamu ya. Apa yang ingin kamu sampaikan atas masalah itu, biar saya memberikan sedikit pencerahan ya. Oke. Untuk masalah keuangan ya, saya lihat di sini ada beberapa dari kalian ya. Ada yang diputus kontrak kerja ya. Ada yang mau buka bisnis baru, tetapi perlu modal ya, karena modal yang kalian inginkan itu tidak sedikit, sehingga masih harus perlu modal besar ya. Kalian ingin meminta pinjaman ya, entah dari keluarga, sahabat, ataupun pihak bank. Tetapi kamu masih ragu apakah apa yang saya perbuat ini sudah benar adanya atau tidak ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari timbul masalah. Itu yang ada keraguan-raguan ya. Saya lihatnya seperti gitu ya.
Ada juga beberapa dari kalian yang studi ya, studinya sempat kalau saya lihatnya studinya ini sempat tidak berjalan maksimal ya, dikarenakan memang pembiayaan yang dibutuhkan lumayan besar, terutama dalam bidang penelitian. Atau mungkin kalau kalian bukan penelitian, berarti mungkin di studi atau ujian yang memang membutuhkan biaya, sehingga kamu pending ya. Mungkin di hari berikutnya pada saat kondisi keuangan kamu bagus ya. Karena di sini saya lihat juga ada yang penelitian di luar tempat, di luar daerah gitu ya, artinya bukan di tempat kalian berdomisili saat ini, harus pergi ke suatu daerah ya, sehingga biaya transportasi, akomodasi dan segala macam memang harus diperhitungkan, sehingga di situ kalian stuck, tidak bisa mengikuti ya karena terkendala oleh biaya. Saya lihatnya juga gitu ya, ada yang ingin membuka apa ya, macam buka lembaran baru ya, karena tersakiti ya, sehingga kamu memang betul-betul ingin suasana baru ya. Ya begitu ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian memang stres ya, entah tersakiti, entah stres, pokoknya beban pikiran ya, sehingga kamu ingin pergi menenangkan diri, entah kamu pergi pindah tempat domisili ataupun kamu pergi untuk holiday ya. Saya lihatnya seperti gitu, untuk menenangkan hati kamu aja dengan hiruk pikuk masalah yang ada. Kamu sebenarnya masalahnya sudah ada, kamu tahu bahwa ini pun akan tidak mengurangi masalah saya, tetapi setidaknya sedikit mengurangi dari stres ya yang kalian hadapi ya. Dan saya lihat juga di sini ada masalah ya perceraian ya, masalah hukum ya, entah perceraian, entah kasus penipuan ya, pokoknya kasus hukum, sehingga melibatkan ya lawyer, sehingga kalian harus mengeluarkan sedikit biaya, yang bukan sedikit, malah biayanya banyak ya, terutama waktu, tenaga, pikiran kalian itu fokus pada masalah tersebut ya, terutama biaya juga, sehingga kamu pusing ya, sedangkan kondisi kamu sudah terhimpit juga. Kamu mau artinya melangkah juga salah ya, mau tidak dilanjutkan salah, mau dilanjutkan juga kamu kondisi keuangannya sudah menipis. Jadi ya kamu pasrah aja, kamu ikut artinya kamu lebih berserah kepada sang ilahi, apa yang universe inginkan ke kamu, apa yang ingin terjadi ya kamu ikut arus aja ya, karena kondisinya kamu ini maju salah mundur salah ya, yang lagi dalam kasus hukum ya, seperti gitu. Saya lihat juga ada kelahiran ya, entah hamil ataupun sudah lahiran ya, dari beberapa dari kalian, sehingga butuh biaya banyak ya, entah kalau kalian masih dalam bayi masih dalam kandungan, berarti biaya untuk ini ya, konsultasi, beli vitamin ya, dan macam-macam ya, tiap bulan memang harus ada ya, dengan kondisi kalian lagi pemasukan yang tidak menentu ya, dan malah ada yang minim ya, tetapi kamu tetap enjoy ya. Saya lihatnya seperti gitu yang ini, karena setidaknya anak dalam kandungan kamu itu yang menguatkan ya, walaupun memang kamu punya uang sedikit ya, tetapi kamu bersemangat karena ya karena buah hati kamu gitu ya. Jadi kamu enjoy aja, walaupun gak ada uang, yang penting kamu sehat, anak kamu sehat, kamu pun bahagia gitu ya. Tetapi kamu tetap harus mencari, saya lihat di sini kamu tetap berusaha bagaimana mencari solusi dari setiap masalah
keuangan kamu. Karena ya memang menjamin kebahagiaan bukan uang ya, tetapi memang uang sekarang itu dibutuhkan karena semua di mana-mana itu pasti duit, uang ya. Jadi ya penunjang. Jadi kamu tetap masih berpikir dengan kondisi eh, apa ya kalau dibilang berat ya, karena kamu kan memikul beban artinya anak kamu ya, kamu berinteraksi ya, tukar pikiran dengan keluarga, suami, pasangan ya, untuk bagaimana caranya supaya keluar dari keterpurukan ini sehingga pada saat anak kalian lahir semuanya bisa terpenuhi. Karena kalau anak lahir kan sudah lumayan bertambah ini ya, dari susu, baju dan macam-macam itu sudah diperhitungkan ya. Tapi saya lihat yang berumah tangga sudah lebih memanage keuangannya ya, walaupun lagi apa ya dibilangnya, lagi seret-seretnya ya, lagi betul-betul minus ya. Karena saya lihat ada beberapa dari kalian tidak bekerja ya, entah suami atau istri yang memang resign, bahkan ada yang dua-dua tidak bekerja saat ini karena kondisinya dirumahkan ya, suami istri nggak kerja, jadi bingung dengan kondisi. Ada juga beberapa yang saya tadi bilang hamil ataupun lahiran ya, ada ataupun walaupun tidak lahiran, tidak hamil, tapi banyak anak ya, anaknya itu ada 2, 3 ya, lebih dari satu ya, jadi betul-betul beban ya. Jadi mau tidak mau kalian mencari solusi untuk bagaimana supaya bisa bertahan hidup ya, apalagi angsuran banyak. Uh, Ya tiap bulannya itu harus ada, tidak ada pihak bank bilang nanti besok kapan-kapan nanti kalau kamu punya uang baru bisa dibayar, tidak ya. Jadi kamu dan suami ataupun istri berusaha untuk mencari solusi, setidaknya anak-anak kamu tetap masih bisa hidup layak ya, kondisi dari mereka itu tetap terjaga ya, baik dari vitaminnya, baik makan ya, terutama juga mereka punya ini ya, studi ya, sekolah ya, itu yang kamu utamakan. Jadi kamu lebih bijaksana dalam memanage keuangan ya, yang sudah berkeluarga ya ini ya. Saya lihat juga ada beberapa dari kalian yang sakit ya, yang butuh biaya perawatannya tinggi ya. Ada beberapa yang memang sudah malah keluar dari rumah sakit karena maunya rawat di rumah aja ya, rawat jalan gitu ya, dikarenakan kalau rawat inap eh, pengeluaran terlalu besar, sehingga kamu mencari solusi buat rawat jalan aja ya, di rumah, rawat di rumah, tetapi nanti tinggal kontrol ya, bolak-balik ke rumah sakit karena kondisi keuangan juga sudah minus. Ya harapan kamu ya berserah kepada sang pencipta, saya lihatnya ya, yang sakit ini ya. Ya saya doakan semoga kalian bisa lebih baik ke depan ya. Kalau yang sakit ini harus kamu lawan ya, jangan pernah sakit itu energi ya, sakit itu energi. Kamu bisa melawan dengan apa? Berikan energi positif ya. Itu energi positif biasa mereka berbicara bahwa Kak, saya sudah memancing energi positif tapi kok hidup saya tidak berubah. Itu karena kamu belum melepaskan semuanya yang kamu yang ada artinya keterikatan dalam diri kamu itu kamu belum lepaskan. Setengah-setengah aja, jadi nggak maksimal. Gitu ya. Kalau kita mau supaya cepat ya, kita mau supaya cepat, entah kamu law of attraction ya, hukum tarik menarik, terus apa yang kamu inginkan, bahagia dan apa segala macam, itu tuh dari diri kamu. Bahagia, sehat, sukses, pokoknya impian-impian kamu terwujud itu bisa, tidak ada yang tidak bisa ya, semua bisa. Sekarang itu tergantung dari diri kamu dan kondisi kamu lagi pada saat kamu menginvestasikan itu, kondisi energi kamu itu sekarang lagi di mana gitu, apakah frekuensinya tinggi ataukah rendah gitu ya. Jadi kalau kamu bilang saya mau
ini ya, artinya sekarang saya sudah masuk di ini ya, saya sudah masuk di untuk memberikan kalian bagaimana caranya supaya bisa menjadi magnet uang ya, biar rezeki datang lancar kepada kalian dengan kondisi, bukan berarti kamu tidak bekerja ya, bekerja, tetapi biasanya itu kadang-kadang kita sudah bekerja tetapi malah rezekinya nggak dapat ya, apes aja yang dapat, capeknya aja yang dapat ya. Jadi buat kalian ya, subscriber dan yang menonton juga ya, untuk magnet uang ini, dan ini pun saya nih pelaku ya, dalam artian saya dulu juga sebelum healing saya tuh nggak percaya ya, saya taunya itu saya itu kerja pasti dapat duit ya, saya kerja keras pasti dapat duit, kalau saya malas pasti tidak akan dapat duit. Saya artinya berpikiran secara logika ya, bukan berarti kita bicara mistis ya, atau jin yang langsung jreng langsung ada duit, atau mungkin pesugihan ataupun apa ya dibilangnya, kayak tuyul langsung, tidak ya. Saya bicara di sini ini khusus energi kamu. Kalau bicara tentang yang itu jangan di saya ya, karena itu kita beda jalur ya. Jadi ini dengan energi kamu sendiri ya, kamu memancing energi positif ke diri kamu dan kamu memancing uang itu datang ke kamu ya. Jadi gini, uang itu sama seperti kita manusia, ada energinya ya, dan semuanya itu di dunia ini pun ada energi, ada kayak macam dibilang ya, walaupun benda mati ya, macam motor, mobil, kalau kalian sayang, kalau kalian betul-betul merawat ya, pasti itu mobil atau motor itu tidak akan banyak macam-macam, entah dia mau rusak apa, atau kecelakaan, atau mungkin mogok-mogok, nggak akan, serius. Karena saya sudah ini ya, saya mengalami ini, saya bicara ini bukan hanya teori, tapi karena saya mengalami ya, jadi saya berbagi apa yang saya tahu dan saya sudah pernah terjadi dalam diri saya, bukan hanya sekedar teori. Dan itu pun kalau kalian percaya, kalian bisa praktek ya. Dan kalau seandainya terjadi ataupun bagaimana, saya minta supaya kalian bisa ketik di kolom komentar, biar yang baca pada saat nonton ya bisa ya, artinya kita saling menguatkan. Dan komentarnya juga kalau bisa yang bisa membangun ya, jangan ada ngejudge ataupun apapun ya, karena ini pro kontra ya. Jadi saya minta kepada kalian untuk lebih bijaksana dalam berucap, berpikir, dan bertindak ya. Begitu ya, karena saya yakin para subscriber saya tuh cerdas-cerdas. Oke, kita lanjut ya. Untuk memancing energi positif itu memang harus dari hati kamu dulu ya. Cepat tidaknya itu dari hati kamu ya. Cepat tidaknya, ini saya berikan solusi supaya entah kamu mau punya anak, entah kamu bikin usaha, entah bagaimana ya, kamu mau uang-uang itu datang ke kamu, itu nggak usah dikejar. Sama seperti ayam kan, ayam semakin kita kejar kan, istilahnya gitu, dia akan lari. Tapi caranya gimana? Kamu tabur makan ya, artinya mungkin jagung atau mungkin beras atau apa, dia akan datang dengan sendirinya gitu ya. Dengan cara apa? Kamu berikan energi positif. Kamu nggak usah bekerja keras tapi hati kamu tuh penuh dengan kepahitan, kebencian, caci maki, macam-macam. Itu uang akan jauh. Uang akan memang datang, tapi tidak datang rutin. Kamu yang bersusah payah mencarinya pun begitu habisnya cepat sekali. Yang sudah pernah merasakan seperti gitu ya. Kayak macam kamu ada berdebat dengan klien, itu ribut juga tuh. Hati kamu untuk memancing energi positif nggak dapat ya. Makanya saya bilang, kalau memang kamu mau memancing energi positif, itu harus kamu punya frekuensi dinetralkan, kalau bisa itu bahagia. Kamu selalu harus happy. Makanya biasa di readingan sebelumnya ya, yang biasa nonton readingan saya kan selalu bilang itu energi positif itu dari diri kamu. Kamu harus bahagia dulu. Bagaimana kamu mau memancing apa yang kamu inginkan kalau kamu sedih? Bagaimana kamu mau membahagiakan orang kalau kamu sedih? Intinya dari kamu ya. Kamu macam contohnya masih marah sama si A,
ya itu nggak akan bisa. Walaupun kamu bilang saya sudah memaafkan dia, tetapi tidak tulus, tidak tetap intinya kan energi ini nggak bisa kita bilang nipu-nipu gitu loh ya. Jadi 100% kamu mau apa yang kamu inginkan bisa terwujud itu dari diri kamu. Sebenarnya di dunia ini tuh apa yang kamu inginkan itu bisa. Yang penting kamu tuh ibaratkan jiwa murni. Jiwa murni itu apa? Tidak ada, bukan berarti kita bilang kita tidak ada dosa ya. Manusia memang semua berdosa, tetapi setidaknya kamu memberi maaf, kamu meminta maaf, kamu tidak mendendam ya. Kamu pokoknya hati kamu tuh plong, enjoy, tidak pernah merasa tertekan, tidak pernah merasa disakiti. Walaupun kamu disakiti, kamu memaafkan. Kamu menyakiti, kamu meminta maaf. Entah dia mau terima tidak, yang penting hati kamu plong. Ya, itu yang kamu inginkan pasti terwujud. Ya. Dulu saya kerja ya. Saya sharing. Dulu saya kerja mati-matian ya. Artinya dari pagi sampai sore saya lanjut lagi. Saya kerja tuh dua pekerjaan ya. Saya lanjut lagi dari sore sampai malam, tengah malam baru saya pulang, gitu rutinitas. Tapi uang yang saya dapatkan gitu-gitu aja. Habisnya juga begitu. Ya. Macam saya dapatnya capek aja. Ya. Karena bagaimana? Kita tidak merasa bersyukur. Kita tidak merasa bersyukur. Kita taunya mencari. Pada saat itu sudah ada, kita langsung habiskan karena tidak ada merasa bersyukur. Habis begitu aja. Terus bingung. Loh, saya pakai apa ya? Saya pakai apa? Kok sudah habis? Kok cepat sekali habisnya? Gitu ya. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur ya, pasti benda-benda yang dengan dia itu juga akan pergi ya. Macam contohnya kamu punya motor tapi nggak pernah merawat, nggak ada chemistry, dia akan mungkin kalau mau dibilang ada saja yang rusak, ada saja banyak kendala yang menghambat kamu, sehingga mungkin nanti ke depan kamu harus pergi servis ya. Makanya saya bilang sama kalian, apapun yang ada dalam kalian itu bukan masalah duit, tapi bagaimana caranya supaya kamu itu punya chemistry walaupun benda mati. Karena mereka tuh punya energi. Ya, supaya tahan lama. Kamu menyayangi dia, ya, dia akan awet. Sama dengan uang, caranya gini, pagi-pagi. Ini antara logika gitu ya. Spiritual itu kadang-kadang orang bilang itu kayak nggak masuk logika, tapi memang seperti gitu. Makanya saya minta kebijaksanaan dari kalian untuk menyikapi. Kalau kalian memang merasa tidak bagus, ya sudah, silahkan. Itu masing-masing punya pilihan. Tetapi kalau kalian mau mengikuti saran saya untuk lebih baik, ya itu juga pilihan dari kalian ya. Tetapi saya cuma bilang kalau kalian mau pakai yang ini, kalian harus bersih dulu. Bersih dengan apa? Bukan saya bilang ritual apa, nggak ada ritual-ritual di sini. Saya tuh nggak pernah pakai ritual-ritual ya. Saya tuh bukan seperti yang lainnya ya, beda jalur itu. Saya nggak pernah pakai yang namanya aneh-aneh ya. Saya di sini yang antara kamu dan Tuhan, antara kamu dengan energi kamu dengan benda, sudah itu aja ya. Jadi kamu harus bersih dalam artian kamu itu harus melepaskan semua kebencian, kepahitan dan macam-macam yang saya sudah sebutkan tadi ya. Pokoknya memaafkan itu untuk memperlancar dan membuka hati kamu untuk bisa masuk semua energi positif ya. Jangan ditutupi dengan energi negatif. Dan yang kedua, setiap bangun pagi ya, kamu harus bangun pagi-pagi. Kamu jangan bangun sudah siang. Kamu bangun pagi. Setelah kamu bangun pagi, kamu itu sebelum apa ya, kalau dibilang sebelum beraktivitas ya, kamu sisihkan waktu barang 5 menit ya untuk mengucap syukur ya, dengan cara apa ya, berdoa ya. Kamu harus berdoa, rajin berdoa. Kamu berinteraksi dengan sang pencipta itu energi positif masuk di kamu
apalagi pagi. Kalau kamu sudah siang, sudah panas, sudah ini nggak akan masuk itu. Walaupun kamu mengucap syukur, tapi energi positif panas dari luar itu juga mempengaruhi ya. Kalau pagi ini kan masih dingin, adem ya, terus hening, tidak ada bising mungkin kendaraan apa. Jadi kamu bisa lebih tenang, lebih nyaman, lebih enjoy. Jadi antara kamu dengan Sang Pencipta itu intens ya, bukan antara kita dengan orang lain. Habis itu artinya setengah-setengah antara saya dengan kalian berinteraksi dengan Sang Pencipta, karena ada bunyi musik di tetangga, orang bunyi motor, mobil, kendaraan, belum lagi bakso teng 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 macam-macam. Jadi tidak hening, tidak hikmat ya. Jadi saya bilang pagi-pagi kamu berdoa ya. Habis itu sudah kamu bersihkan diri ya, mandi gitu ya, cuci muka. Kalau nggak bisa mandi ya cuci muka, sikat gigi. Nah, terus pagi-pagi itu langsung kamu ke dompet ya, dompet kamu ya, harus ada sisihkan duit yang paling kamu ya, contohnya uang 100.000, 50.000 itu harus ada di dompet kamu tiap hari ya. Jangan sampai habis, jangan dikasih habis. Itu untuk memancing ya. Kalau habis bagaimana dia mau memancing? Nanti uang 2.000 yang ada di dompet kamu ya 2.000 yang datang. Itu kan saya bilang, kalau kamu mau uang merah datang ya uang merah itu kamu harus ada di dompet kamu. Kamu mau uang warna ungu, silahkan. Uang warna yang 2.000 itu ya gitu ya. Jadi sekarang dari kamu maunya yang mana. Makanya saya bilang kalau kamu mau mancing itu harus sesuaikan juga. Sama kan, kamu bahagia, kamu pasti kamu mau membuat orang bahagia, kamu harus bahagia dulu gitu kan. Kamu mau memancing uang merah, uang 100.000 ya kamu harus punya uang 100.000 di dompet. Jangan kamu uang 1.000 baru kamu mau mengharap 100.000, nggak akan gitu ya. Di dompet, terus kamu ucap syukur ya, sambil berkata, Tuhan terima kasih hari ini ya, pokoknya bahasa kamu ya, karena saya di sini doa-doa manusia, artinya doa-doa saya dengan kamu itu bebas. Tidak ada yang bilang harus doanya kayak mantra-mantra gitu ya, nggak ada. Di saya tuh nggak pernah pakai mantra-mantra macam-macam ya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa Kak Ica itu seperti yang lain. Saya punya jalur beda dengan yang lain ya. Saya antara saya dan Sang Pencipta ya. Tidak ada mantra apapun ya. Saya cuman bilang kalian harus bersyukur. Yang kedua, kamu baca doa apa saja sesuai keyakinan kalian ya. Bicara dengan interaksi dengan uang ya. Dan uang itu dilipat dibaik-baikan ya. Maksudnya gini loh. Kalau dia kusut, kamu rapikan. Ya, kayak kamu sayang gitu ya. Kamu kasih rapi, masukkan di dompet ya. Baru kamu itu susun dari yang nominal kecil sampai nominal besar. Jangan acak-acak ya, karena itu ada energi. Pertama juga kalau logikanya kamu cari uang berarti kan bisa kan cepat. Oh ini uang 2.000 ini di sini ini gitu ya. Jadi itu ada logika, ada yang sisi untuk spiritualnya juga ya. Jadi kamu susun, kamu kasih rapi ya, jangan kumal-kumal. Habis itu bilang sama duit, kayak macam kamu berinteraksi dengan sesama ya. Walaupun mungkin kalau orang-orang mungkin pemikirannya ini orang sudah stres ya, tapi nggak apa-apa. Memang kalau orang spiritual itu biasa dibilang stres ya. Tapi kalau stres menghasilkan kebaikan ataupun apa ya, makanya saya bilang kembali ke diri pribadi lagi. Kalau memang kamu mau spiritual ya memang harus terima kata-kata itu. Kayak macam kamu dengar saya nih, kamu bilang omong kosong, ya sudah terserah. Saya tuh terima saja. Bukan berarti saya tidak menerima kritikan, saya terima kritikan, tetapi bahasanya yang kalau bisa bahasa yang membangun, bahasa yang sopan, jangan maki-maki. Itu kita tambah dosa. Saya tidak berdosa, kamu yang berdosa, rezeki kamu hilang. Gitu kan? Jadi kita kalau mau mempunyai rezeki, kita harus juga mendoakan orang yang baik-baik. Karena itu akan kembali ke kita. Ya, kayak macam dibilangnya itu pokoknya akan pantul lagi ke kita. Apa yang kita doakan ke orang itu lagi yang pantul ke kita ya. Habis itu, setelah itu kamu bicara terima kasih uang, panggillah teman-temanmu ya, datang ke sini ya. Terserah entah apa, jangan kamu bilang
Jangan kamu yang menentukan bahwa panggil teman-temanmu dengan cara saya sekarang mau berjualan, saya mau kamu ini ya datangkan pembeli-pembeli ya. Nggak usah begitu, nggak usah sampai kamu yang malah mengatur ini ya. Enggak, pokoknya kamu bicara aja. Terima kasih kamu sudah ada di sini, sudah menemani saya dan sudah mengisi dompet saya ya. Panggil teman-temanmu ya datang kemari mengisi dompetku, mengisi rekeningku ya, mengisi apa lagi, mungkin mengisi uh, selain dompet, selain ATM, buku tabungan atau apa, terserah kamu bilang ya. Dan terima kasih kamu juga sudah bisa saya pakai untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari ya, sebagai alat tukar kan. Jadi kamu ungkapkan tulus ya, bukan karena ikut-ikut saya ya, atau karena saya mau memancing energi magnet uang, jadi saya ikut kata Kak Ica bilangnya gitu. Enggak ya, itu dari hati kamu, itu tulus. Karena kalau kamu ada maksud ya, tidak setulus hati kamu, itu energinya nggak bisa. Ingat ya, ini kita bicara energi. Jadi kamu tipu dan tidak tipu itu ketahuan. Kamu betul-betul tulus, pasti energi itu akan membawa kamu dengan cepat, apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud ya. Sudah, setelah berdoa, setelah bicara dengan uang selesai, tutup dompet, sudah kembali aktivitas biasa, sudah lupakan. Biarpun kamu jangan ingat-ingat nanti hari ini saya dapat apa ya, saya dapat apa ya. Jangan kamu pikirkan itu, kamu kembali ke aktivitas kamu seperti biasa. Anggap aja tidak pernah terjadi apa-apa, lupakan ya. Dan mungkin seandainya kamu berjualan, kamu dapat duit, ya sudah, kamu syukuri lagi. Kamu uang datang, kamu dengan uang ya, bicara dalam hati ataupun bisa bicara bersuara juga ya, pelan-pelan atau besar juga, terserah dari kalian ya. Terima kasih sudah datang di tangan saya untuk mengisi dompet saya. Terima kasih ya, datangkan 1000 teman-temanmu atau panggil 1000 triliun temanmu ke dompet saya gitu ya. Kamu bicara gitu. Toh sebaliknya juga, kalau seandainya kamu berbelanja, kamu ucapkan terima kasih. Jadi uang yang kamu keluarkan dari dompet itu, kamu bilang ke duit, terima kasih ya, kamu saya sudah bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya pakai untuk membayar, contohnya kamu mau beli susu, saya sudah bisa membeli susu untuk anak saya. Kamu jangan lupa ya, datang lagi ke saya ya, jangan pernah bosan-bosan. Kamu datang ke saya dan kamu panggil teman-temanmu untuk bisa datang ke saya. Gitu, kamu bicara begitu ya, pokoknya intinya ucap terima kasih. Kalau kalian datang, dia uangnya, kamu terima uang, kamu ucapkan selamat datang. Sama seperti kalau kita pelayanan ke ini, bukan berarti kita ini uang ya, tidak ya, tetapi itu ibaratkan kalau kita dihormati, pasti orang akan menghormati kita. Kalau kita menyayangi, pasti orang akan menyayangi kita. Intinya gitu ya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa kita ini kayak mentuhankan uang, tidak. Ini bukan mentuhankan, ini kita menyapa seakan-akan kayak kalau kita punya rasa, kita punya perasaan ya. Macam contoh kita menghormati orang, kita kan tidak mentuhankan orang kan, kita menghormati karena itu dia punya perasaan, punya energi. Orang ini dia baik, berarti saya juga harus seperti dia. Saya pengucapan ataupun tindakan dia melakukan baik ke saya pun harus seperti begitu. Intinya gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kita mentuhankan uang, mendewa-dewakan uang, tidak. Ini ibaratkan kita kayak best friend ya, kayak bestie gitu. Jadi ada chemistry, ada interaksi ya, supaya energi kamu dan energi dia itu bisa sinkron. Dia akan datang ke kamu, dia panggil teman-temannya ke kamu ya, entah kamu percaya entah tidak, setidaknya dompet kamu tuh bisa terisi, tidak kosong. Intinya gitu. Bukan berarti saya bilang kamu cepat kaya, tidak ya. Kaya itu bonus ya, kaya itu bonus, tetapi setidaknya dompet kamu itu terisi, tidak kosong. Ada yang kosong sekali ya.
Dengan syaratnya kamu juga jangan sampai mengosongkan sendiri dompet kamu. Karena bagaimana dia mau memancing kalau dompet kamu kosong. Makanya biasa netizen ataupun teman-teman saya, aduh saya nggak ada uang nih, sampai dompetku sudah kosong sekali nih, tinggal 1.000. Ya iya, bagaimana dia mau memancing? Uang kamu aja tinggal 1.000, ya otomatis uang 1.000 yang akan datang. Entah mau uang 1.000 koin nih, 1.000 kertas. Mana uang 50.000 atau uang 100, karena nggak ada pancingan. Makanya saya bilang jangan sampai uang yang kamu inginkan kosong. Kalau bisa uang 50, uang 100 itu ada di dompet kamu. Begitu ya. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan ya. Nanti saya mau kasih cara lagi tentang bagaimana caranya supaya kita bisa pulih ya, untuk ibaratkan kayak macam kita membuang semua energi negatif ya, supaya energi positif itu bisa datang. Karena kebanyakan dari kalian ataupun subscriber ataupun sahabat-sahabat saya di luar sana yang susah sekali untuk ini ya, dibilang ada nggak media untuk bisa saya pakai untuk bisa plong begitu, untuk mengeluarkan energi negatif dari diri saya ya. Sebenarnya itu bisa, cuman kenapa ya, karena mungkin setengah-setengah ya. Nanti saya kasih video lagi ya, menggunakan media air ya, kan kita butuh air kan, air itu penting. Jadi saya pakai air aja biar kamu bisa lebih plong. Itu pun tidak ada mantra-mantra dan apapun, itu ala saya, dan saya sudah buktikan sendiri. Dan memang ini bukan dalam artian apa ya, bukan 1-2, tapi ini memang sudah banyak juga yang menerapkan air ya, karena air itu partikelnya juga, partikel-partikel di dalam air itu sangat-sangat baik ya. Dan dia kalau mau dibilang, kalau kita pakai mikroskop itu betul-betul, aduh ya, saya mau bilang tapi saya takut salah ya, ada istilahnya ya. Pokoknya intinya ion-ion air ya, kalau masuk dalam tubuh itu bisa membuat kita itu lebih fresh, nyaman. Itu membuat energi positif itu dari yang mungkin marah bisa menjadi marah redam. Intinya kan gitu kan. Makanya saya lebih fokuskan ke media air. Banyak media, tapi yang untuk ke depan, yang next ini saya mau video ya, untuk membantu aja untuk memancing energi positif ya, lewat media air ya. Untuk itu jangan lupa dinonton ya. Siapa tahu kalian mungkin susah sekali untuk melepaskan yang keterikatan. Kamu bisa pakai media air dengan cara ya nonton di next video. Oke, itu aja sih. Semoga resonate ya, dan bisa dan semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Kalau memang kamu merasa bermanfaat, bisa di like, komen ya, atau mungkin kamu bisa share ya, dikarenakan ini bisa membuat hidup kalian bisa lebih baik ya. Bukan saya bilang langsung hidup kamu itu langsung sukses, itu bonus ya, semua itu bonus. Hidup sukses di dunia ini tuh bukan langsung, tapi intinya kita bahagia. Hidup di dunia ini, orang sukses pun, orang kaya pun belum tentu bahagia. Kamu cari di dunia ini sukses, kaya, apa itu sebenarnya bonus. Hidup cari di dunia ini tuh bahagia dulu. Percuma kamu sukses, kamu kaya, tapi kamu nggak bahagia. Apalagi kalau kamu sakit-sakitan, ya. Karena orang kaya, orang sukses itu belum tentu dia bahagia, ya. Jadi itu mindset yang harus dirubah, ya. Nanti kamu mau bertanya apapun boleh, kamu mau request judul ataupun apapun, ya. Tapi kalau untuk judul, ya, saya general, tidak bisa per pribadi. Kalau pribadi itu berbayar. Saya bisa readingkan ya, tetapi energinya general ya, supaya semua kalangan, semua penonton dari channel ini bisa tahu kita berbagi, bukan intern tapi untuk semuanya ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate juga ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.